Sejumlah orang, termasuk pejabat, mengaku sudah mendapatkan vaksin Nusantara. Bahkan, dikabarkan Turki siap memesan vaksin Nusantara sebanyak 5,2 juta dosis. Kabar ini pun menjadi sorotan publik. Mereka lantas mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan vaksin Nusantara. Menanggapi pemberitaan yang beredar, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi akhirnya buka suara. Kemenkes menegaskan vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan TNI Angkatan Darat pada April lalu. Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien yang bersangkutan. Namun meski Kementerian Kesehatan mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan vaksin Nusantara, saat ini vaksin besutan Dr. Terawan itu belum dapat izin penggunaan oleh BPOM. Pasalnya, vaksin Nusantara belum melengkapi sejumlah persyaratan yang diminta seperti uji klinis tahap 3. Lantas, apa saja persyaratan yang belum lengkap tersebut? Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Kalukito mengungkapkan alasan BPOM belum izinkan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara. Pertama, 20 dari 28 subjek penelitian vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan yang dimaksud yakni nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri kepala. Kemudian penebalan, kemerahan, gatal, lemas, mual, demam, batuk, dan pilek. Selain itu, terdapat kejadian yang tidak diinginkan grade 3 pada 6 subjek dengan rincian, yaitu 1 subjek mengalami hipernatremi, 2 subjek mengalami peningkatan blood urea nitrogen atau BUN, dan 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Kedua, persetujuan lolos kaji etik tidak dilakukan oleh Komite Etik Tempat Penelitian Vaksin Nusantara. Penny menjelaskan kaji etik merupakan hal yang kritikal, karena tugas utama kode etik adalah mengawasi hak dan keamanan subjek penelitian. Tak hanya itu, Penny menyebut pihaknya menemukan data keamanan uji klinis fase 1 vaksin Nusantara dihilangkan peneliti. Ia menuding terdapat data-data keamanan yang diganti oleh peneliti dengan menghilangkan data yang lama, sehingga tidak dapat ditelusuri keaslian data dan tidak dapat diketahui penyebab perubahan data tersebut. Penny melanjutkan, terdapat inkonsistensi pencatatan data pada dokumen sumber, worksheet, dan case report form terhadap kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh subjek penelitian vaksin Nusantara. Ini menyebabkan tidak dapat diketahui data yang benar. BPOM juga menemukan subjek yang seharusnya tidak dapat direkrut karena tak masuk dalam kriteria inklusi atau sudah memiliki antibodi, tetapi diikutkan dalam penelitian vaksin Nusantara. Hal ini tidak sesuai dengan protokol penelitian dan menyebabkan hasil tidak valid. Ketiga, Penny mengatakan pembuatan produk vaksin yang menggunakan campuran sel dendritik itu tidak steril. Penny menjelaskan laporan yang diterimanya, pembuatan vaksin Nusantara menggunakan closed system. Tetapi pada kenyataannya, proses pembuatan vaksin Nusantara dilakukan secara manual dan open system. Selain itu, produk antigen SARS-CoV-2 yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan vaksin Nusantara bukan pharmaceutical grade dan dinyatakan oleh produsen tidak dijamin sterilitasnya. Bahkan, antigen tersebut hanya digunakan untuk riset di laboratorium, bukan untuk diberikan kepada manusia. Penny melanjutkan, produk akhir dari vaksin Nusantara tidak dilakukan pengujian kualitas sel dendritik. Peneliti hanya menghitung jumlah selnya saja. Sementara itu, penghitungan sel juga tidak konsisten karena ada 9 dari 28 sediaan yang tidak diukur. Kemudian, dari 19 yang diukur terdapat 3 sediaan yang di luar standar tetapi tetap dimasukkan. Keempat, Penny menyebut metode pengujian vaksin Nusantara tidak dilakukan validasi dan standarisasi sebelum pelaksanaan penelitian. Peneliti vaksin Nusantara juga hanya menyerahkan hasil dengan 2 macam pengujian menggunakan alat yang berbeda dan hasil yang berbeda. Hal tersebut, kata Penny, tidak diperbolehkan karena akan timbul subjektivitas peneliti dengan memilih hasil yang dianggap lebih baik memberikan nilai. Berdasarkan hal tersebut, BPOM kemudian menyatakan bahwa hasil uji klinis tidak dapat diterima validitasnya.
Untuk diketahui, vaksin Nusantara merupakan vaksin COVID-19 pertama di dunia yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Metode pelaksanaan vaksinasi yakni dengan mengambil darah dari tubuh seorang subjek atau pasien. Kemudian darah dibawa ke laboratorium untuk dipisahkan antara sel darah putih dan sel dendritik atau sel pertahanan bagian dari sel darah putih. Sel dendritik ini akan dipertemukan dengan rekombinan antigen di laboratorium sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Setelah sel berhasil dikenalkan dengan virus corona, maka sel dendritik akan kembali diambil untuk disuntikan ke dalam tubuh subjek atau pasien yang sama dalam bentuk vaksin. Kemana lagi kita bertanya kalau bukan ke negara kita, petugas pejabatnya gitu loh. Kan ini memang mereka yang ngawasi itu. Ibu yang memaparkan, saya bertanya berdasarkan paparan ini. Bukan paparan negara lain, bukan paparan kementerian lain. Nah, kalau ibu nggak bisa jawab, ini andai kata ini jadi obat demam, nggak sembuh demam kawan-kawan tuh gara-gara nggak ada jawaban ini. Sangat penting. Jadi saya juga khawatir, jangan-jangan banyak vaksin yang sudah lebih dari 6 jam, lebih dari 2 jam, masih tetap disuntikkan. Datanya bisa didapatkan. Namanya kita di sini ini nggak ngerti, rakyat ini nggak paham sedetail itu. Kita lah yang mengawasi. Nah ini tugas DPR, makanya ya, ada rapat. Nanti kami siapkan datanya dan saya kira Kementerian Kesehatan juga harusnya ada data tersebut. Jadi mohon maaf Ketua. Karena itu kan terkait dengan prasarana pelayanan Pak. Jadi semuanya jangan disalahkan pada Badan POM. Kami di dalam pemerintahan tentunya ada struktur-struktur dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan semua disalahkan ke Badan POM. Bukannya terbalik. Sebelum dipakai mestinya bawa ke lab, pastikan nggak ada masalah baru dibagi. Sudah Pak, sudah Pak. Jadi ini saya baru akan menjelaskan bahwa peran dari Badan POM dalam melakukan pengawasan di jalur distribusi. Jadi Badan POM juga secara sampling berdasarkan statistik dan resiko juga melakukan pengambilan sampling dan pengujian untuk tadi melihat dari mutu vaksin sampai dengan di titik akan diberikan pada masyarakat, apakah itu di fasilitas pelayanan kefarmasian, di dinas-dinas penyimpanan maupun juga sampai ke titik di puskesmas. Itu dilakukan oleh UPT Badan POM, balai-balai POM dilakukan dan sampai dengan saat ini saya kira belum ada. Nanti Direktur Pengawasan itu ya, kalau ingin data lebih detail lagi, tapi sampai sejauh ini belum ditemukan data vaksin yang memang tidak memenuhi aspek mutu. Tadi itu Ketua, ya, makanya saya akan minta itu pertanyaan kita tuh satu-satu itu dijawab. Misalnya tadi yang soal KIPI, berapa orang yang meninggal? Ibu nggak jawab nih. Oh, ya, orang masyarakat banyak yang bilang kalau anaknya ada satu orang tuh yang nuntut loh. Ya kan, yang mengaku setelah di otopsi, malah dia mengatakan hasil otopsinya aja nggak bisa ada keputusan apa-apa. Menuntut dia. Bahkan mereka keluarganya menganggap ini karena vaksin. Ibu jelasin yang begitu. Kenapa misalnya tidak ditentukan seperti itu? Hasil otopsi bagaimana jawabnya? Masa negara diam? Rakyatnya bertanya diam, negara mana boleh? Negara harus kasih perlindungan ke rakyat ini. Minimal perlindungannya dalam bentuk jawaban. Ini kan Ibu Penny dari tadi menjelaskannya kayak slow-slow apa begitu tuh. Ini bukan slow-slow, ini penting soal vaksin ini. Ya enggak? Jadi termasuk juga yang pertanyaan saya tadi, yang soal apa tadi yang kedua yang barusan dijawab itu kan jumlah dan seterusnya itu kan belum ada keterangannya. Boleh saya jawab sekarang Pak? Ya silakan, nggak apa-apa. Cuman Ibu jangan langsung loncat sana loncat sini. Ya enggak? Kita butuh jawaban ini. Nanti kalau enggak saya ulangi lagi pertanyaan saya Ketua. Terima kasih.